Perkenalkan, nama saya Baby Gracia Elim dari Prodi Kimia semester 6. Saat ini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal saya dengan topik sensor kimia berjudul Pengembangan Sistem Elektrokimia Berbasis Kertas untuk Deteksi Ferritin dalam Sampel Serum Manusia. Yang pertama, saya akan menjelaskan latar belakang dari penelitian ini, di mana penelitian ini dilakukan karena ferritin merupakan protein sel darah yang mengandung zat besi dan merupakan biomarker penting untuk menilai risiko anemia atau kekurangan zat besi. Anemia merupakan masalah kesehatan global yang signifikan dan dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti kehamilan, menstruasi, dan kecelakaan. Oleh karena itu, deteksi ferritin dengan cepat, sensitif, dan akurat sangat penting untuk diagnosis dini dan pemantauan kondisi kesehatan terkait anemia. Pengembangan sensor imunokimia elektrokimia berbasis kertas yang ekonomis menjadi relevan karena kebutuhan akan alat yang dapat digunakan dengan mudah, biaya rendah, sensitif, dan portable untuk analisis di tempat kejadian dengan menggunakan teknologi iPad. Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan teknologi sensor yang inovatif dan efisien untuk deteksi biomarker kesehatan seperti ferritin yang dapat membantu dalam diagnosis dini dan pemantauan kondisi kesehatan terkait anemia. Terdapat beberapa metode lain dalam deteksi ferritin, beberapa diantaranya adalah ELISA atau Enzyme Link Immunosorbent Assay dan Immunoblotting Western atau Western Blotting, di mana kedua metode inilah adalah metode yang umum digunakan untuk deteksi dan kuantifikasi protein tertentu termasuk ferritin. Namun sayangnya, kedua metode ini memiliki kelemahan, yaitu memiliki harga yang sangat tinggi dalam proses produksi dan memiliki waktu yang lama untuk analisis dan juga proses persiapan sampel yang rumit, sehingga dilakukan alternatif berupa pengembangan sensor imunokimia elektrokimia berbasis kertas yang ekonomis karena memiliki kelebihan seperti biaya yang rendah, memiliki ketersediaan bahan baku yang melimpah, kemudian mudah digunakan, bersifat portable atau portabilitas, serta memiliki sensitivitas dan spesifitas yang baik dan tentu saja ramah lingkungan. Adapun tujuan dari penelitian ini dapat dibaca pada slide. Yang berikut saya akan menjelaskan langkah-langkah dan deteksi sensor. Dapat diamati pada gambar di slide. Yang pertama untuk pada gambar A yang merupakan langkah persiapan atau preparation steps. Yang pertama, desain dan komposisi iPad, di mana iPad dirancang sebagai platform deteksi dengan dua bagian utama, yaitu board A sebagai contour electrode dan reference electrode, serta board B sebagai working electrode. Desain iPad dibuat menggunakan perangkat lunak yaitu Adobe Illustrator CS6 untuk memastikan presisi dan akurasi dalam fabrikasi. Yang kedua adalah proses fabrikasi iPad, di mana pola iPad dicetak pada kertas saring atau filter paper menggunakan teknik cetak lilin, dan kertas saring kemudian dipanaskan pada hot plate untuk melelehkan lilin dan mendefinisikan area hidrofobik dan hidrofilik. Lalu, board A dan board B memiliki ukuran 1,8 cm x 1,9 cm dan dirancang secara terpisah untuk mencegah kontaminasi antara elektroda selama proses modifikasi. Selanjutnya dapat teman-teman perhatikan pada gambar B. Pada gambar B yaitu imobilisasi imunosensor berbasis kertas elektrokimia untuk mendeteksi ferritin, di mana yang pertama modifikasi elektroda dengan grafen oksida atau GO. GO diaplikasikan pada area hidrofilik board A dan board B untuk membentuk working electrode dan counter electrode. AG atau AgCl diaplikasikan pada board A dan board B untuk membentuk reference electrode dan conductive pads. Setelah setiap lapisan screen printing, iPad dipanaskan pada suhu 55 derajat Celcius selama 1 jam untuk menghilangkan pelarut dan mengeringkan elektrod. Lalu, inject printing untuk modifikasi elektroda. Teknik inject printing digunakan untuk drop casting larutan GO ke permukaan elektroda, dan teknik ini memungkinkan pengendalian presisi dan distribusi GO pada elektroda dan meningkatkan reproducibilitas sensor. Lalu yang ketiga adalah imobilisasi antibodi anti-ferritin, di mana dapat dilihat pada slide bahwa permukaan elektroda diaktifasi menggunakan EDC atau enhanced chemistry. Antibodi anti-ferritin diimobilisasi secara kovalen pada permukaan elektroda yang telah diaktifasi. Imobilisasi antibodi ini penting untuk mendeteksi ferritin dengan spesifitas tinggi pada sensor. Selanjutnya merupakan hasil dan pembahasan, di mana dapat dilihat pada slide. Hasil yang pertama yaitu karakterisasi elektroda yang dimodifikasi dengan GO. Dapat dilihat pada gambar A dan B serta C. Karakterisasi elektroda GO dimodifikasi FESM atau Scanning Electron Microscope pertama kali dilaksanakan untuk mengamati morfologi permukaan elektroda yang dimodifikasi dan yang tidak dimodifikasi. Dapat dilihat pada gambar 1 menunjukkan gambar SEM sebelum dan sesudah modifikasi permukaan elektrod seperti yang ditunjukkan pada gambar B.
Setelah menuangkan GO ke permukaan elektroda, lembaran GO tipis terlihat jelas, sedangkan elektrod yang tidak dimodifikasi menunjukkan permukaan yang kasar dan tumpukan lapisan atau grafin seperti pada gambar 1A ini. Hasil ini mengkonfirmasi bahwa keberhasilan modifikasi permukaan elektroda. Lalu yang berikut, untuk mengkonfirmasi keberadaan GO, spektroskopi inframerah transformasi Fourier dilakukan, seperti yang ditunjuk pada gambar C. Pita karakteristik GO termasuk pita peregangan O tunggal H pada bilangan gelombang 3350 cm pangkat min 1, peregangan C karbonil pada bilangan gelombang 1651 cm pangkat min 1, dan peregangan C tunggal O pada bilangan gelombang 1025 cm pangkat min 1 dapat diamati pada spektra FTIR di slide. Pita karakteristik IR ini yang dimodifikasi dari GO mirip dengan elektrod tanpa modifikasi, kecuali bahwa puncak karakteristik yang disebabkan oleh peregangan C karbonil sangat meningkat. Hal ini dengan jelas mengonfirmasi keberadaan dan keberhasilan modifikasi GO pada permukaan elektroda. Lalu yang berikut adalah karakterisasi elektrokimia dari elektroda yang dimodifikasi. Untuk mengkonfirmasi konsep yang diusulkan, respons sinyal elektrokimia yang dimodifikasi dengan dan tanpa ferritin dievaluasi, seperti yang ditampilkan pada gambar A, di mana keberadaan ferritin menurunkan respons sinyal elektrokimia dibandingkan dengan tidak adanya ferritin. Penurunan sinyal ini mengindikasikan terbentuknya penghalang imunokompleks atau antigen antibodi pada permukaan elektroda yang menghalangi difusi probe redox menuju permukaan elektroda, dan semua hasil mengonfirmasi bahwa proses penangkapan biomolekul telah dilakukan pada permukaan imunosensor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa imunosensor yang dikembangkan berhasil diaplikasikan untuk mendeteksi ferritin. Yang berikut adalah pengaruh konsentrasi antibodi, di mana pada gambar A dapat dilihat pada slide, untuk mencapai deteksi ferritin terbaik, pengaruh konsentrasi antibodi dioptimalkan terlebih dahulu. Pengaruh konsentrasi antibodi pada respons saat ini dipelajari dalam kisaran 10 sampai 250 nanogram mililiter pangkat min 1 dengan menggunakan kondisi sebagai berikut, di mana 100 nanogram mililiter pangkat min 1 ferritin dan 60 menit untuk waktu inkubasi seperti yang ditunjukkan pada gambar A. Respons saat ini sedikit menurun dengan meningkatnya konsentrasi antibodi. Dapat lihat pada grafik yang berwarna biru. Sinyal ini kemudian mencapai titik puncak ketika 1100 nanogram mililiter pangkat min 1 konsentrasi antibodi diterapkan. Hasil yang diperoleh dijelaskan oleh saturasi pengikatan antara anti-FTH dan target ferritin pada permukaan elektroda. Dengan demikian, 1100 nanogram mililiter pangkat min 1 untuk konsentrasi antibodi ditentukan sebagai kondisi optimal untuk parameter ini dan dipilih untuk percobaan berikutnya, yaitu bagian B, pengaruh waktu inkubasi. Waktu inkubasi dievaluasi dalam kisaran 10 hingga 90 menit. Dapat dilihat pada gambar B di slide. Seperti yang ditunjukkan pada gambar B, respons saat ini sedikit meningkat dengan bertambahnya waktu, namun sinyal mencapai dataran tinggi setelah 40 menit. Hasil ini menunjukkan bahwa waktu inkubasi yang lebih lama di atas 40 menit tidak memberikan efisiensi yang lebih tinggi secara signifikan untuk pembentukan kompleks imun. Oleh karena itu, 40 menit dipilih sebagai kondisi yang sesuai untuk parameter ini. Dapat dilihat pada grafik berwarna hijau. Yang berikut saya akan menjelaskan kinerja analitis, di mana kinerja analitis dalam kondisi optimal performa analitik dari imunosensor fabrikasi dievaluasi seperti yang ditunjukkan oleh gambar A, di mana arus menurun secara linear dengan meningkatnya konsentrasi ferritin dan kalibrasi linear diplot antara delta I dan konsentrasi ferritin 1 sampai 1000 nanogram mililiter pangkat min 1 yang menunjukkan persamaan Y sama dengan 0,0325X tambah 10,434 dengan koefisien relasi 0,9932 pada gambar B. Selain itu, kinerja imunosensor yang diusulkan ini berhasil digunakan untuk mendeteksi ferritin dalam sampel nyata sehingga membuatnya sangat menarik untuk aplikasi point of care yang cepat. Yang berikut saya akan menjelaskan reproduksibilitas, selektivitas, dan stabilitas imunosensor berbasis kertas elektrokimia, di mana untuk menguji selektivitas sistem yang diusulkan ini, imunosensor diuji dengan berbagai gangguan yang mungkin ditemukan dalam sampel praktis. Konsentrasi 10.000 nanogram mililiter pangkat min 1 mioglobin, protein kreatif CRP, homocysteine, bilirubin, kreatinin, dan alpha fetoprotein atau AFP disiapkan dan diperiksa menggunakan teknik voltammetri diferensial.
Seperti yang ditunjukkan pada gambar, perubahan respons arus atau delta I dari interferensi lain yang diuji kurang dari 10%. Meskipun konsentrasi gangguan yang diteliti ini 100 kali lebih tinggi dibandingkan ferritin, respon tersebut hanya teramati dengan adanya ferritin. Hasil ini menegaskan bahwa selektivitas dan spesifitas yang baik dari sensor yang dikembangkan untuk penentuan ferritin. Yang berikut adalah deteksi ferritin dalam sampel serum manusia, dapat dilihat pada tabel 2 di slide, di mana tabel 2 membandingkan hasil penentuan konsentrasi ferritin dalam sampel serum yang di-spike menggunakan sistem IPET yang dikembangkan dengan metode referensi CLIA. Hasil menunjukkan bahwa sistem IPET memberikan presentasi pemulihan atau percent recovery yang tinggi 98 hingga 103,9% dan nilai RST yang rendah atau yaitu 0,1% hingga 2,5% menegaskan bahwa kinerja yang baik dalam analisis sampel serum manusia. Demikian merupakan hasil dan pembahasan dari penelitian ini, dan kesimpulan dari penelitiannya ini yaitu pengembangan imunosensor label free. Penelitian ini berhasil mengembangkan imunosensor berbasis kertas elektrokimia yang label free untuk mendeteksi ferritin. Yang kedua, sensitivitas dan spesifitas yang tinggi, di mana imunosensor yang dikembangkan mampu mendeteksi ferritin dengan sensitivitas dan spesifitas yang tinggi. Lalu, evaluasi kinerja sensor menunjukkan bahwa sensor yang dikembangkan menunjukkan stabilitas, reproduksibilitas, dan selektivitas yang baik dalam mendeteksi ferritin dalam sampel serum manusia. Demikian presentasi saya kali ini. Sekian dan terima kasih.